Dari apa? Kemudian saya harus tanya pertama dulu baru kita masuk yang lain. Yang puskesmas lansia adalah puskesmas yang kedua di Indonesia. Bukan sekarang. Baru kenapa pasien lari ke Erawara? Itu baru kemarin. Artinya baru tumbuh. Tapi yang induk dan yang kedua adalah puskesmas Lansiki. Sampai ada kendala dari mana? Ya, mungkin nyawa kendala itu baru kita masuk ke yang lain. Supaya selamat siang kita semua. Yang saya juga masukkan hal-hal yang penting untuk menunjang puskesmas Lansiki. Untuk pelayanan kesehatan anak-anak di posyandu kami luar biasa. Kami selalu dibantu oleh pihak kesehatan atau bidan, dan juga kami punya kepala kampung untuk makanan tambahan. Jadi saya punya posyandu Gracia itu sangat luar biasa, sehingga semua dari mana, ada yang dari Sabri, ada yang juga yang dari Tahota, dari Agreso, banyak sekali datang ke saya punya posyandu. Jadi saya sendiri angkat jempol untuk saya punya posyandu yang luar biasa. Saya minta untuk tepuk tangan untuk saya. Yang kedua, saya juga sampaikan kepada Bapak Wakil Rakyat yang ada di depan kita. Tadi saya dengar dari kepala kampung mengenai pelayanan di puskesmas Lansiki yang tertua ini. Kalau bisa, Bapak Dewan, kami minta supaya ada dokter yang tetap di puskesmas ini. Sebab saya juga pernah datang, saya berobat tapi saya tunggu dokter sampai siang. Lalu petugas dia telepon ke dokter, baru dokter kasih resep obat lewat. Saya rasa itu kurang bagus kepala puskesmas. Jadi sekali lagi saya mewakili, mungkin semua tidak, tapi kami dari Lansiki ini kami minta supaya ada dokter tetap. Sebab sekarang pengobatan ini gratis. Kita berobat itu gratis, bilang gratis, tapi kenyataannya kita berobat, selesai resepnya kita bawa ke apoteknya dokter itu. Jadi saya sekali lagi mohon perhatian dari Bapak Dewan-Dewan yang ada. Memang kita karena Bapak Dewan dia naik dulu untuk membawa aspirasi kami masyarakat. Jadi harus ini puskesmas tertua, harus ada dokter tetap di sini. Jangan kita datang baru dokter itu dia telepon kirim resep lewat HP, kami tidak suka. Jadi kalau ada dokter tetap di sini, pasti pengobatannya luar biasa. Tidak mungkin semua mau ke Jawara. Jadi yang merujuk ke sana itu mungkin yang terlalu, tapi kalau yang biasa malaria kita terus di sini kenapa tidak ada untuk periksa malaria? Memang ada pemeriksaan malaria tapi kita harus untuk darah lengkap, tapi kita harus ke apotek itu lagi kita bayar mahal sampai 500, ada sampai 700. Kita orang kecil yang ada duduk jual pinang di pinggir jalan dapat uang banyak ini untuk kita pergi periksa bagaimana. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak anggota dewan yang ada, mohon perhatian dari hal yang saya sampaikan ini. Mungkin saya mama, tapi saya juga pikir ini harus ada dokter tetap, dan tidak usah lagi kami pergi beli obat di apotek dokter punya itu. Kami pergi periksa lagi di sana. Cukup puskesmas ini ada supaya semua lengkap, kami periksa di sini gratis. Terima kasih. Saya kembalikan waktu.
Dan saya pada kesempatan ini pertama tidak bertanya, tetapi memberikan saran. Karena persoalan ini kita lebih cenderung untuk bicara masalah, karena kita menghadapi itu. Kita ada modalnya, ada semua. Mungkin yang saya perlu menyarankan itu ada proposal dari internal dan eksternal. Internal itu pertama penertiban di dalam ruang ini harus berantas polis, komisi teknis dari orang penting karena fakta bahwa dari tahun lalu sampai tahun ini saya sendiri itu semua terlambat, tidak ada dokter dan luka itu pelayanan pertama itu tidak ada, sangat terlambat. Ini menandakan bahwa ini sangat amat kita di dalamnya. Terus kedua, maaf di kepala dinas itu balik menurut ini mereka punya uang ini, jadi harus diaturkan. Roda ini bisa terpenuhi dengan bagus sehingga ketika kita berbicara untuk pelayanan jangkesnya dia dengan mereka dan baik untuk bisa dengan kita. Itu kalaupun ada, kalau tidak ada cukup. Juga dengan dokter ini sama mereka ini sama dengan apakah sudah tahu atau tidak. Sebab personal dokter ini kalau kita kaitkan dengan kedua ini saya mulai berpikir negatif ini soal bisnis ini. Nah, jadi dokter itu harus pertama kita lihat dia punya gaji dulu. Kadang-kadang dia malas karena gajinya mungkin sudah sesuai dengan standar. Kita karena dokter ini menentukan. Dokter penuh dengan dokter itu kita bayar ada bedanya kan. Jadi kalau di puskesmas ini kita mau cari dokter mana dulu. Supaya dokternya tiap hari harus ada yang bisa dari kita mau mendapatkan yang baik. Terus yang berikut lagi penginapan untuk puskesmas ini harus terpikir oleh pemerintah daerah untuk mereka punya rumah yang bagus, tempat penginapan yang bagus supaya ketika ada pelayanan itu mereka bisa merasa bahwa ini tempat kita bekerja. Kalau kamu mau dia kesepian dengan segala macam seperti yang tadi disampaikan itu percuma. Ini manusia dia berkata nelayan. Kapan saja kita mau dia siap begitu, ini penting sekali. Tapi ini untuk umum saja. Di mana dinas kesehatan ini dinas di sektor, dia akan berbicara tentang ini seperti akan ditambah dengan kita yang dari luar ini dengan orang itu. Itu yang mungkin saya sampaikan. Mobil ini saya pengalaman kemarin ini saya lihat ada orang kemarin cerita mau ambil mobil ini waktunya kempes baru tertinggal dari luar nggak sedikit keok. Nah jadi kita bingung sopirnya tidak ada. Bisa dari pemerintah daerah kita bikin itu sopir mobil kita di dalam lokasi tapi ada rumahnya di sini. Coba kita siap kapan kita mau pakai siap dan mobilnya datang siap begitu. Minyaknya terisi jangan bilang pasir keluar rumah. Terus kalau kita kait ke sana kan banyak kan daerah khusus uang banyak-banyak itu mana ini? Tapi yang tadi saya bilang tidak usah kamu bisa tolong entah bagaimana supaya pelayanan itu baik. Supaya orang yang merasa bahwa negara ada di tempat ini, pemerintah ada, itu penting sekali. Juga koordinasi kerja di sini itu harus terbuka. Kalau tidak terbuka pasti tidak akan jalan. Karena organisasi begitu. Apa yang saya mau dia kerja supaya Indonesia punya mau. Itu harus terjual kan. Ini yang penting. Terus yang lain lagi kontrol. Mungkin dari dinas juga harus perlu kontrol. Kemarin kami datang cek di bawah mobil saudara begini dia punya alat-alat tidak ada. Sudah berapa kali begitu? Ini aneh juga. Kenapa orang Indonesia karena tidak alat yang paling sensitif sekali. Kita tidak tahu kenapa. Pencaranya kurang bagus atau data-data itu yang harus obat-obat itu ke sana. Kalau di sana generik, kalau sini non generik. Ini juga kemampuan waktu 430 sampai 500.
Kebanyakan orang-orang putra Papua ini hidup di situ, di luar coklat. Terus masyarakat besar ini obat tidak ada. Ini namanya aneh budaya, bukan aneh biasa, ini luar biasa berani. Nah, saya pikir itu yang bisa sampaikan. Terima kasih besar kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini Ibu Akut karena bisa menghadirkan kita bertemu antara saya pun dia punya waktu itu semua pikiran masuk hari ini pun dia terjadi dan kami tidak bicara saja kita dukung kepala kampung dukung RT dukung menyiapkan data Ibu Bumi atau yang grafika 2-3 bulan data semua. Terima kasih dengan berolnya. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, ya itu biasa saja. Kami di Puskesmas sini. Mungkin selanjutnya saya langsung Ibu Kepala Puskesmas bisa menjawab itu. Silakan. Ya baik. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Saya pikir pertanyaan yang sama, masalah kekurangan dan masalah puskesmas ini terkait dokter. Pada tahun 2021 sampai 2022 itu kita punya dokter semua anak, dan itu pun mereka belum PNS, masih honor, mereka aktif. Setelah mereka tes dan PNS, mereka langsung berangkat kuliah, ambil spesialis dan ini. Makanya kita kekurangan dokter. Itu pun saya sudah ajukan di dinas. Datangkan dokter ke puskesmas Ransiki bukan untuk melayani ke masyarakat. Datang kemari, honor terus tes pegawai kemari mereka pergi, pasti tinggal masyarakat. Yang dikorban masyarakat. Sampai dengan sekarang kita punya dokter tinggal 2 dokter umum. Iya. Sampai sekarang kita masih kekurangan dokter terus. Yang tadi seperti Mama bilang lewat via Tuhan. Kita sudah sampaikan bahwa saya sudah sampaikan ke dokter bahwa masyarakat di puskesmas ini membutuhkan dokter. Gaji sudah ada, insentifnya besar, tidak dipotong seperti dokter yang lain. Kenapa dokter tidak masuk? Itu pun saya sudah berusaha, bahkan saya tidak. Maka dari itu, saya pikir mungkin di sini ada bapak anggota DPR juga ada, kepala kampung, bapak orang semua membantu saya supaya kita bisa melihat kekurangan yang ada di puskesmas. Karena dokter ini mereka gaji besar, kita tidak potong. Setiap orang mereka ambil, jujur. Ini saya langsung terbuka. Supaya biar datangkan kita ke dokter orang Papua saja, yang tetap, yang ada untuk kita masyarakat. Nanti orang datang, mereka datang terus begini. Akhirnya kita yang jadi korban. Jadi itu yang saya menjawab untuk kekurangan dokter yang ada di puskesmas dan juga obat-obatnya. Seperti tadi Bapak sampaikan, memang sudah ada gudang farmasi depan. Kita juga gudang farmasi ada di bawah dinas kesehatan. Kita juga ada di bawah kesehatan. Yang jadi kekurangan kami, kita tetap harus menyurat dan gudang farmasi akan disiapkan. Cuma kekurangan kita itu terkait dengan mobil ambulans. Puskesmas dan yang lainnya dapat yang baru, kita di sini tidak pernah dapat mobil ambulans ke tahun ke tahun. Itu pun saya juga sudah sampaikan ke Bapak Wakil. Saya bilang, ini kenapa puskesmas besar kenapa tidak ada ambulans yang baru? Agar pelayanan 24 jam, 1 hari saya bisa 6 pasien harus dirujuk. Mereka sampaikan nanti di anggaran perubahan sampai sekarang belum ada mobil. Kita tetap pakai saja yang ada. Jadi kita di puskesmas ini sebenarnya banyak kekurangan yang harus dilengkapi. Puskesmas besar, masyarakat datang bilang lebih bagus rawat inap. Saya bilang saya tidak bisa menjawab, maka itu keputusan 01 instruksi yang sudah kita jalankan. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa menjawab dan saya kembalikan. Iya. Terima kasih atas waktu yang sudah dijawab. Izin Bapak DPR, Ibu Kepala Dinas,
sekaligus Bapak Dorong selain hadir, izin kami mempunyai 2 dokter yang sekarang ini memang tenaga honor dan kami sudah melaporkan hal ini ke Bapak Asisten 2 sebagai pelaksana karena izin kami dikatakan puskesmas rawat inap, kami dikatakan puskesmas rawat jalan. Izin Bapak, itu pun juga kami minta tambahan dokter untuk membantu kami. Itu waktu itu kami kendala, sekarang ini kami kendala dokter. 2 dokter ini tenaga honorer, 2 cuti melahirkan lagi. Dan memang kami sedikit terima kasih dari dokter tadi. Terima kasih Mama Dorang. Ini merupakan kekurangan kami yang memang harus kami lihat. Dan kami sudah menyampaikan dan kami dikatakan begini sama Bapak waktu Bapak Asisten 2 kami ketemu. Kami dikatakan bahwa kami adalah FKTP yang mempunyai puskesmas rawat jalan yang sebenarnya kami tidak butuh. Kami hanya butuh dokter 1. Petugasnya mungkin hanya sekitar 17, tetapi kami bilang, kalau kami ini puskesmas besar yang ada di lingkup yang besar. Kalau kami punya dokter 1, kami tidak bisa mencapai, atau 2 pun juga agak sedikit susah. Karena sebenarnya jadwal pelayanan kami, izin Bapak Dorong semua, kami hanya jam 12 itu kami sudah harus tutup sebenarnya. Sama dengan sekarang puskesmas Bali. Karena pasien semua harus dilarikan ke Rumah Sakit Jaya Barat. Tetapi berdasarkan keluhan masyarakat yang ada buat kami, saya dengan Ibu Kepala Puskesmas berunding antara kami mengambil kebijakan bahwa kami harus layani pasien sampai jam 7 malam. Karena kalau kami tidak layani pasien sampai jam 7 malam, sebenarnya kalau berpikir begini, ada pasien-pasien yang sebenarnya kami bisa tangani saja di sini, tidak perlu harus kami kirim ke sana. Contoh macam kami rawat pasien, mungkin observasinya 2 sampai 4 jam, begitu. Nah, baru kami harus datang. Tetapi itu terpaksa kami harus, karena kami sudah disuruh, sebenarnya kami sudah tutup di jam 12 itu, tetapi mau tidak mau kami tetap harus melayani karena kami ada di tempat yang besar dan kami harus melayani. Jadi kami tetap berjalan dengan itu, kendala-kendala kami, mau tidak mau tetap harus kami layani. Ya bersyukur kalau memang dulu kami rawat inap, tetapi kalau pelayanan UGD dengan pelayanan persalinan tetap 24 jam. Kalau kami di sini tidak ada orang, kami di rumah tetap kami pergi. Teman-teman yang UGD juga begitu. Kalau ada pasien yang memang harus dia rawat di rumah, pasti harus dia pergi melayani. Tetapi sekarang kami juga mulai dari kemarin kami ada terkait dengan panggilan polisi juga masalah ada sampah-sampah medis yang dibuang. Jadi kami juga kemarin dengan Kepala Puskesmas, kami sudah mau bilang petugas kami tidak usah lagi merawat pasien di rumah sebenarnya. Karena mari kami sedikit ada panggilan dari polisi terkait dengan kami punya sampah LB3, karena katanya ada ditemukan sampah LB3, jarum infus, jarum dan lain sebagainya itu dibuang di tempat sampah. Kami ditegur dan sementara kami ada dalam proses. Dan memang itu kami sangat butuh bantuan karena kami juga bingung. Ada kami punya masyarakat ini mereka juga biasanya suruh kami punya tugas, dok kalau mau ke rumah sakit Barat, aduh tolong pasang infus di rumah kan. Kami juga kalau datang dalam keadaan itu tidak mungkin kami tolak. Pasti kami bantu dulu, baru kami arahkan. Ya mungkin seperti itu. Dan memang tenaga dokter sangat kami butuhkan, tapi itu sudah kendala. Terus kami di sini, kami punya ambulans tadi memang rusak. Yang satunya rusak itu sudah ambulans sudah terlalu lama. Dari puskesmas lama saya masih kami pakai sampai dengan sekarang ini. Kami sekarang ini izin Bapak, kami tidak punya dana logistik. Yang ada di alokasi kami dana kami yang sekarang ini cuma kami punya TKI dengan dana BOP. Dana BOP itu juga dana perjalanan petugas ke Posyandu, terus mungkin ada pelayanan kunjungan rumah. Sedangkan dana TKI itu merupakan dana yang merupakan dana penerimaan kami untuk jasa medis dalam pelayanan selama melayani. Dulu kami ada logistik, tapi tidak tahu kenapa tahun ini kami sudah tidak ada logistik untuk perbaikan kendaraan mobil, kendaraan dan lain sebagainya. Kami juga tidak ada. Padahal di tahun 2021, 2022 kami ada, 2023 pun kami ada. Tetapi 2024 kami sudah tidak ada, tidak tahu bagaimana sih juga tidak tahu. Akhirnya kami mau perbaiki mobil ini, kami mau ambil uang dari mana? Kami mau beli bahan ini, kami mau ambil uang dari mana? Gitu. Kalau dulu kami bisa perbaiki mobil, apalagi mobil yang sudah begini. 1 tahun mungkin izin kami bisa perbaiki itu sampai 3-4 kali. Apalagi kalau mobil begini ini sudah kuat, tadi sudah naik gunung. Tapi sampai saat ini kami bisa berusaha untuk cari jalan bagaimana ganti-ganti alat itu untuk bisa pakai. Sehingga kalau ada pasien kami bisa jemput. Kemarin ada kecelakaan di Sakumi, kami punya ambulans sekali walaupun yang keadaannya begini.
Ya, mungkin itu yang masukan dan kenalan kami ya, itu. Ya itu pertanyaan. Jadi yang di Kepala Dinas Kesehatan dengan pendidikan wajib untuk lihat sekolah dan pelayanan kesehatan. Bukan ini kita punya negeri. Uang yang masuk banyak di Dinas Kesehatan dan Pendidikan itu kemana? Pertanyaan. Sedangkan yang kerja di dinas, yang kerja untuk dana otsus ini main-main kiri kanan beli tempat banyak. Baru kasihan orang asli Papua yang punya hak milik menderita. Maka dengan hal ini ambulans anggarkan. Kenapa orang masuk dinas otsus banyak itu main-main kemana? Nanti kita juga kawali sampai kita pegang kunci, tetap kita juga bertindak. Kalau kita masih jalan, dan dewan yang kita hormati, ini programnya kita mengenai MPD yang lain itu kepala dinas satu. Tapi khusus untuk otonomi khusus untuk asli orang Papua harus layani baik-baik. Layani baik-baik. Selama ini kita kepala kampung ini tidak rasakan otsus. Selama berapa tahun yang kita kerja ini berapa saja. Otsus ini ada di mana? Tapi yang kita dengar saja bukan lihat. Kita dengar saja bahwa ada otsus masuk ke dinas ini. Pasti pendidikan kesehatan kan sudah tahu. Tapi belum tahu dia punya kunci. Kita belum tahu. Maka kita ini kan kerjasama antara dinas dengan kita ini kerjasama supaya kita punya kabupaten ini jalan lebih baik. Jadi ambulans terkait dengan itu kepala dinas. Dia ambulans Kansiki, bisa kita beli. Demi kita punya masyarakat di Kansiki. Ya terus lihat ini gedung ini. Kalau kekurangan lihat catat kalau langsung itu anggarkan. Uang itu kemana supaya besok itu kan kita juga kunjungi ke dinas. Dan otsus ini dia punya nama harus di apa informasi kita juga lihat bahwa otsus ini kita sudah bangun kesehatan tapi jelas dengan berapa miliar ya jelas. Iya. Yang masuk ke puskesmas ini jelas. Macam masuk ke puskesmas Kansiki 2 miliar jelas. Supaya kita juga tahu bahwa sudah masyarakat itu bicara karena sudah nggak ada anggaran dana untuk kesehatan untuk kita punya hidup terus sehat. Ya. Terus Ibu, satu lagi buat apotek puskesmas Kansiki punya supaya obat itu kan kasih naik. Itu kan pakai uang yang tadi beli. Ya, bikin apotek puskesmas Kansiki punya. Supaya lama-lama jangan beli di apotek yang lain kasihan. Saya berobat di puskesmas di apotek. Saya sudah tahu harganya. Jadi kasihan macam lama-lama tadi lo bilang, aduh kita ini 500 ini wah, periksa darah sampai ini semua dia kasih 500 atau 700, kasihan malah dia bawa 200, bagaimana ya? Dia rasa bagaimana? Depan. Jadi ke depan harus dibuat apotek puskesmas Kansiki supaya masyarakat semua kali di situ. Jangan kasih mahal sesuai dengan apa yang ada. Ya. Supaya uang itu masuk. Biar sedikit tapi kembali ke modal ke puskesmas supaya berjalan terus. Ya. Ini yang saya masukkan supaya ibu catat supaya kepala dinas. Dan dia melawan main-main office. Ya. Kita tidak dapat otsus tapi otsus ada di kabupaten untuk kesejahteraan masyarakat sama. Yang ini kita bicarakan mengenai kesehatan. Kesehatan sangat penting. Itu ini tidak sekolah kesehatan tapi itu bilang kesehatan itu sangat penting. Kita hidup baru makan, kita hidup baru bekerja. Tidak. Maka mulai sekali kasih bilang anggarkan. Dan dia macam-macam. Anggarkan, tulis itu bilang anggarkan. 13 kampung bilang anggarkan itu. Ambulans untuk kayak puskesmas Kansiki. Yang pertama, dokter juga. Ibu coba ketemu supaya dia bisa fasilitas dokter yang menetap. Dia 3-4 dia berbang. Karena dia kerja di puskesmas. Kepala dinas, dia jadi kepala dinas. Supaya ke depan itu kita punya puskesmas ini dia jalan dengan baik. Saya sudah berobat pernah berobat di sini. Tapi
kadang-kadang mama bilang obat tidak cocok, jadi kita beli obat di apotek. Maka tadi saya bilang buka apotek puskesmas Ransiki punya sendiri supaya mama beli obat di situ. Ya. Terus dengan kendala sudah. Ya. Jadi ini demi apa kita punya kesehatan. Ya, kita juga kalau sakit kita harus lari ke puskesmas untuk berobat. Ya. Macam tadi apa nenek, dia sakit harus di sini. Jangan langsung dia bawa ke Riawalan. Nah, di sini juga ada dokter, ada apa kepala bidang. Coba itu punya apa puskesmas Ransiki yang ini coba kita fasilitasi yang baik-baik ini supaya jangan lama-lama lari ke Riawalan susah. Saya ini sudah laporan yang saya sudah antar. Kecuali yang punya uang, makan juga jauh. Minum lagi di mana? Beli air di mana ya? Mana beli? Memang dia punya rumah mewah tapi fasilitas makan juga susah. Memang dia pelayanan bagus, tapi untuk makan yang ini susah. Kasihan mama dia bawa dia anak, baru dia makan di sana dia bawa 100.000, 500.000 habis di obat dan segala. Dan yang lain itu tidak makan, tidak ada mama terus dari malam itu sampai pagi. Ya. Maka aktifkan puskesmas Ransiki supaya yang berat macam luka berat bawa ke sana sebenarnya. Kalau kita di sini ya tanggung jawab ya, jahit di sini, tidak boleh bawa ke sana lagi. Ya kita juga ada punya kemampuan. Ibu-ibu ini juga sudah belajar. Kalau suster, mantri itu sudah belajar, jadi kita tidak bisa bicara ke sini. Tapi uang untuk puskesmas Ransiki itu angkat. Mereka punya kekurangan, Pak. Mereka punya kekurangan harus dijawab. Supaya ke depan nanti kita tinjau apakah mereka sudah kerja bagus atau tidak. Harus kasih uang dulu, kasih uang angkat ke sini dulu. Mereka punya untuk yang lainnya sudah. Tapi yang kekurangan yang menghadapi masalah yang tadi yang masyarakat itu harus dijawab. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, shalom, selamat siang. Terima kasih untuk 3 pertanyaan dari 2 bapak dan 1 ibu. Saya bisa menjawab dari sisi kapasitas kami sebagai anggota DPR. Tadi dari awal saya sudah bilang, saya juga berharap teman saya 6 orang yang lain atau 7 orang, 8 orang yang lain, biar kita 9 orang di sini berbicara supaya cepat. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memberikan satu penjelasan begini. Pertama dari sisi Danau Toba, informasi yang saya dapat menunggu pelantikan DPRK Provinsi Papua Barat. Kalau minggu bulan depan sudah dilantik, berarti akan ada peraturan gubernur, pergub keluar, berarti dananya bisa dicair, bisa penyaluran ke kabupaten. Nanti soal peruntukan ke kampung-kampung nanti kita sama-sama cari tahu. Saya sudah dapat link ke dalam, nanti kepala kampung kita ngatur waktu baru kita ketemu provinsi dan orang lagi. Terkait dengan mobil, status rumah sakit untuk merawat orang inap, dan ini kerinduan kami Bapak Ibu anggota DPR semua. 25 anggota DPR kami sudah sepakat untuk pelayanan kesehatan pendidikan itu diutamakan dulu. Mansel mau bertahan sampai berapa puluh ratus tahun ke depan, kalau SDM tidak disiapkan itu tidak bisa. Maka tadi dari awal saya juga sudah bilang bahwa saya sudah memberikan garis merah kepada AS2. Ya, apapun yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kesehatan tolong diakomodir. Maka solusi saya adalah kami Komisi A sudah RDP 1 kali dengan Dinas Kesehatan. Tetapi RDP kedua saya akan bicara ke Kepala Dinas Kesehatan untuk hadirkan 6 kepala puskesmas untuk mereka presentasi di DPR. Bisa kan? Iya. Supaya kami sendiri puas bicara di DPR. Karena Bapak Ibu, hari ini kita bicara hasil tidak akan lulus. Saya jamin. Kita bicara di sini tidak bisa, harus pakai kebijakan politik. Ya, supaya kami pimpinan DPR dari ketua sampai anggota, ketua kita komisi, ketua kita fraksi,
saya punya kapasitas, saya wakil ketua komisi B, tapi kami bicara tentang keuangan dan ekonomi. Saya ketua fraksi Mansel Bersatu, kita bisa untuk perubahan. Itu baru kita pakai kapasitas politik. Maksud saya supaya kita bisa mendorong ini cepat. Apa yang dibicarakan oleh Ibu Kepala Puskesmas itu bagian dari pengalaman. Maka saya akan minta data dari kampus Ransiki, semua kendala hambatan untuk saya akan sampaikan di pimpinan. Untuk kami mengatur jadwal rapat dengar pendapat Komisi A yang kedua, kami hadirkan Kepala Dinas Kesehatan dan semua bidang dan seksi. Baru yang presentasi bukan mereka, yang presentasi itu kepala-kepala puskesmas. Mengapa? Yang tahu masalah itu mereka, bukan ke dinas. Ya, saya berkecimpung di dunia program banyak, jadi saya tahu. Saya pernah di PNP Mandiri, saya ada di Kompak Bakti, itu program USAID Indonesia Australia. Jadi saya tahu link yang pegang data itu siapa. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita semua, hari ini kita harus buat keputusan dulu. Rumah sakit Ransiki harus statusnya dirubah dulu. Mungkin dari puskesmas kayak rumah sakit Pratama atau apapun namanya, itu syarat-syaratnya puskesmas harus penuhi. Dari semua, baik pagar, profil tadi, pelayanan, mulai dari daftar sampai bawa obat itu bagaimana, itu untuk mencapai satu standar rumah sakit yang bisa menghadirkan ini, bisa pemerintah rekomendasikan sebagai rumah sakit atau puskesmas rawat inap. Kenapa ini harus terjadi? Supaya dokter yang kita bicara itu dia ada. Jangan bicara dokter dulu, bicara barang ini dulu. Nanti dokter dia datang. Begitu. Dokter dia akan datang. Kalau status rumah sakit puskesmas ini statusnya dia naik, dananya disiapkan, fasilitas disiapkan. Yang tadi Pak Tekun sampaikan, saya punya pengalaman juga. Dulu rumah sakit kakak saya Pak Bermo Kiri, kepala puskesmas, saya yang isi bensin di mobil baru antar kakak perempuan ke Manokwari. Maka ini tidak boleh terjadi. Harus semua direncanakan baik oleh dinas kesehatan. Persentase dasarnya dari puskesmas. Jadi di rapat komisi A, sebentar keluar saya telepon Pak Ketua Komisi A. Segera bikin RDP kedua, panggil puskesmas kepala dinas kesehatan kembali, hadirkan 6 distrik kepala puskesmas presentasi dia punya data. Mungkin saya bisa bicara supaya dia bisa jadi. Terima kasih. Saya kembali. Ya. Yang pertama masalah dokter. Masalah dokter, kami dari dinas kesehatan sudah menyampaikan kepada puskesmas untuk menganggarkan masing-masing di DPH-nya. Kenapa? Karena puskesmas sendiri yang punya DPA. Mereka sendiri yang menganggarkan. Seperti begitu. Jadi masalah dokter, puskesmas siapkan uangnya. Dan memang tenaga ini kami untuk mencari tenaga khusus untuk dokter. Yang punya hati betul-betul untuk datang melayani di sini. Jadi pada kesempatan ini kami membuka peluang luas kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada ini, ada yang punya keluarga yang benar-benar mau datang untuk melayani menetap di Mansel, khusus di puskesmas Ransiki ini. Mari kami membuka tangan, membuka hati untuk menerima mereka untuk bekerja, ya, dengan komitmen, jangan pergi-pergi lagi seperti tadi Kepala Puskesmas sampaikan, ya. Dan perlu saya tekankan lagi masalah dokter, sudah Kepala Dinas juga sudah sampaikan, Kepala Puskesmas juga sudah mengetahui. Segera anggarkan dia punya keperluan gaji, lumsum apa yang dia perlukan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ambulans. Ya, masalah ambulans saya memang tidak bisa menjawab. Untuk beli yang baru atau tidak itu saya belum bisa menjawab sekarang. Menjadi catatan untuk melaporkan kepada Kepala Dinas, perencanaan di dinas, bagaimana untuk bisa menjawab.
Ya, lintas sektor ini saya ikut dari Isim, Tahota, Lele, kemarin di Mami Waren, dan hari ini di Ranciki. Semua punya persoalan yang sama. Ya, pernah kami rapat internal di dinas, kepala puskesmas semua bilang bawa mobil-mobil ambulans yang rusak ini bawa ke dinas sudah, supaya dinas perbaiki. Ya, dinas juga mau dapat uang di mana untuk perbaiki mobil ini? Dinas tidak ada uang. Maka tahun ini merupakan tahun perencanaan. Kasih masuk di DPA Puskesmas untuk anggarkan untuk perbaiki servis mobil. Puskesmas anggarkan di DPA Puskesmas. Nanti masalah pembelian mobil itu kami kembalikan ke dinas. Tidak mungkin DPA Puskesmas yang bisa membeli karena ini di bawah dinas kesehatan. Ya, itu. Yang berikut, ya dua ini saya sudah jawab ya. Yang berikut masalah rujukan. Bapak Kepala Kampung tadi ada tanya, kenapa toh masyarakat ini rujuk ke Liawara, sedangkan di sini dorang tidak dirawat di sini. Ya, seperti tadi Kepala Puskesmas jawab perintah 01. Ya, perintah 01, tapi perlu Bapak Ibu mengetahui itu sudah aturan dalam suatu daerah. Jika ada rumah sakit, puskesmas tidak bisa melakukan rawat inap. Ya, mereka bisa melakukan rawat inap 1-3 jam. Kalau pasien sudah bisa membaik, yang bisa normal untuk penyakit yang berat-berat, segera rujuk ke rumah sakit. Untuk rumah sakit yang berobat tangani lebih lanjut. Karena di sana alat semua lengkap. Dokter juga lengkap, ya seperti itu. Mungkin untuk rujukan saya sudah menjawab. Yang berikut, Bapak Kepala Kampung Amor menyampaikan tentang bukan Kepala Kampung, saya ada Bapak Das, saya punya Mama, tentang obat yang habis, obat yang kurang, pergi beli di puskesmas. Ya. Dia putih. Ini juga sebenarnya ini dengan kami dinas kesehatan dengan puskesmas. Apa yang menjadi kendala? Ya, apa yang menjadi kendala? Saya punya izin Ibu Kepala Puskesmas. Penanggung jawab apoteker di puskesmas Ranciki harus memberikan keterangan ini. Saya punya bapak dan semua. Ya, kenapa? Semua obat itu harus bawa ke sana beli di dokter di luar sana. Tadi saya sejak tadi berbicara saya sudah berpikir, jangan sampai saya tarik orang punya izin semua bahwa semua tidak usah buka praktek di luar sudah, supaya semua bisa fokus di pelayanan di puskesmas. Ya, tapi itu salah juga. Karena apa? Itu membantu. Yang sekarang ini, mari kita petugas kesehatan membuka diri apa yang menjadi kekurangan ada apoteker segera pemeriksaan gula darah lengkap yang tadi Mama Mukini sampaikan. Memang betul, saya yang orang kesehatan saya mengalami hal itu. Pergi periksa di luar, kan waktu suami ini pergi periksa di luar bayar berapa? 500.000, 400.000, belum lagi beli obat. Karena apa? Hanya cuma periksa samuran, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal. Ya, ini menjadi catatan untuk kami orang kesehatan. Terima kasih untuk masukan. Ya, dari pertemuan ini saya mengangkat ya supaya ini menjadi masukan untuk kita bisa mengubah pelayanan kita dengan yang ada. Jadi kita berpikir yang besar-besar dulu. Pelayanan yang kecil ini mari kita lakukan dulu. Sediakan obat yang ada ini, gudang farmasi di sebelah saja. Kekurangannya apa? Ya, nanti sebentar saja. Sini saya juga, tapi minta maaf bukan tanggung jawab saya harus lapor ke kepala dinas dulu. Iya, supaya kepala dinas yang panggil kepala seksi kefarmasian ini apa yang menjadi penyebab obat di puskesmas, terus pemeriksaan darah lengkap. Iya. Bagaimana Bapak? Alat tes. Ya. Alat tes ini tidak ada, kenapa? Ya.
Jadi mungkin nanti sebentar apoteker bisa menjawab sedikit saja untuk kami semua. Yang berikut, minta maaf Ibu Kepala Puskesmas, Ketua GTU. Tadi Bapak dari situ mengenai keterlambatan. Ya, keterlambatan untuk buka puskesmas. Ya. Ini juga menjadi perhatian untuk kami di dinas dan juga puskesmas. Kami membuka diri ya. Terima kasih untuk masukan. Kami tetap membuka diri dan dari rapat ini bisa membuat kami perbaiki apa yang menjadi kekurangan dari kami di puskesmas. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Jawab sedikit Bapak punya pertanyaan, dan yang sudah bisa saya jawab nanti saya sampaikan kepada Kepala Dinas. Waktu ini saya juga berikan kepada apoteker puskesmas Ratsiki bisa dijawab supaya Bapak lebih puas. Kenapa? Iya, silakan. Waktu saya kembalikan. Iya, mari kita berikan apresiasi. Alat pemeriksaan kami semua pakai bukti dari dinas kesehatan. Jadi laporan rutin tiap bulan kami minta ke dinas kesehatan. Ya, tapi kalau memang dinas kesehatan ya kami bukan. Hari ini juga sering saya sampaikan koordinasi dengan Kepala Puskesmas terkait dengan hal yang tidak ada. Saya kerjakan sesuai instruksi yang saya laksanakan. Selebihnya kalau memang barang tidak ada kita mungkin menggunakan. Dan itu perlu. Jadi terkait obat ini memang sudah lama dari 2019 jadi sendiri dari 2019. Dan sekarang juga kemarin awal tahun itu kurang lebih ada beberapa item obat yang tidak ada. Tidak ada item obat yang tidak ada, kita disimpan keluar. Ada obat gula yang di awal tahun tidak ada, obat asam urat tidak ada, kita tidak ada di dinas, kita bisa beli keluar. Sekarang obatnya sudah ada, itu pun stoknya tidak banyak, terbatas. Jadi kita dari puskesmas dikasih dari dinas itu stoknya juga terbatas, tidak dikasih lebih. Jadi ya kalau saya minta ke permintaan ke dinas, saya mintanya misalkan saya mintanya 30 atau 30 box, tapi kalau dikasih cuma 10 box ya otomatis pasti beberapa pasien obat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu 1 bulan. Itu yang terjadi. Jadi mungkin saya sedikit kebetulan ada Bapak Dewan di sini. Kami pernah berdiskusi juga pertemuan dialog dengan dinas kesehatan. Waktu itu Bapak Dinas sudah hadir. Saya sempat bicara juga terkait dengan hal ini, terkait kekurangan obat. Mungkin sedikit melanggar aturan karena memang saya waktu itu sampaikan bagaimana kalau bisa disiapkan itu anggaran khusus untuk kita di puskesmas. Di puskesmas untuk bagian kefarmasian anggaran khusus untuk masalah belanja obat. Karena kita yang dari lapangan, bukan orang dinas. Jadi begitu ada obat kosong, saya sampaikan koordinasi ke Kepala Puskesmas kalau ada anggaran langsung kita eksekusi. Tanpa kita harus tunggu dari dinas kesehatan siapa obat. Waktu itu sudah sempat saya sampaikan kepada Kepala Dinas, tapi ya dari Kepala Dinas jawabannya menyalahi aturan karena memang sudah dibacakan dari dinas itu bisa lagi Puskesmas dibacakan khusus. Dan kalau memang kedepannya untuk lebih baik kalau memang bisa ada solusi ya. Kenapa tidak kita mungkin bisa cara sebagai sama-sama. Saya yakin juga mungkin hal ini juga dimasukkan atau keinginan dari semua penanggung farmasi kita para apoteker dengan puskesmas ini. Hal ini juga dimasukkan penting karena kita ini cuma istilahnya buat laporan permintaan obat dinas kesehatan. Nah, tapi barangnya kan dari kes yang ada. Tapi kalau barangnya tidak ada ya otomatis kita bisa melakukan pelayanan sesuai dengan kondisi yang tidak apa-apa dan tersebut. Jadi mungkin itu sedikit masukan dari saya. Sekian dan terima kasih waktu saya. Kalau masyarakat yang datang berobat pasti masyarakat penyakitnya apa-apa. Sehingga kita bilang tadi Bapak obat di luar semua. Dan saya minta untuk Ibu, tolong sampaikan ke Kepala Dinas. Kalau bisa Bapak harus turun ke puskesmas, jangan sampai saya di dinas. Supaya cek masalah-masalah seperti ini. Karena nanti kita puskesmas yang disalahkan. Masalahnya di puskesmas padahal ujung-ujungnya ada di dinas. Karena dinas Kepala Dinas tidak pernah turun. Mereka yang belanja obat, kita tinggal siap terima. Kita melayani sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau perlu ya kita sampaikan ke masyarakat kalau belanja di apotek di luar. Jadi belanja obat itu
bidang farmasi belanja. Tidak tahu mereka belanja sesuai atau tidak, beli lebih atau tidak, seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik, itu dari Kepala Puskesmas. Ya, silakan Bapak Kepala Kepala. Atas waktu yang diberikan kepada saya Ketua Konseni. Ya, hanya saya tambahkan sedikit saja. Ya, kita sudah bicara dari awal sampai sudah berakhir ini. Ya, jadi dalam sejarah untuk kita punya Puskesmas Ransiki ini dulu itu bukan tempat dari Ransiki, Mujir. Ya, Puskesmas atau rumah sakit Mujir. Ya, itu dia punya sejarah. Ya, jadi rumah sakit ini dari dulu di rumah sakit yang lama sana dia berjalan dengan baik. Dia apa betul kan? Dia berjalan dengan baik. Dan dokter dan mantri juga lengkap. Dan obat juga dong lepas itu satu kali saja. Tidak kembali 2 kali 3 kali. Ya. Saya punya bekas rumah ini. Bapak Mukiri ada nih. Dia lepas 1 kali, 1 minggu saja sudah sembuh. Ya. Nah, jadi pesan untuk pemerintah juga ini tadi kampung 15 kampung pesan untuk pemerintah juga dan Bapak Dewan yang juga ada. Saya mau itu harus rapat begini tuh, undang semua di sini baru aku dengar di sini dari dinas kesehatan, dari asisten 2, dari kabak pemerintahan dan ya DPR semua ada di sini baru untuk bicara hal ini. Seperti yang Bapak Dewan bicara tadi, kita sendiri saja ini akan terjadi. Akan terjadi. Iya. Akan terjadi. Tapi yang kami harap ini Kepala Dinas Kesehatan harus dikunjungi. Jangan di kantor sana terus. Harus dikunjungi di puskesmas semua. Apa kendalanya? Bagaimana dokter? Bagaimana suster? Ada kendala di mana? Begitu. Baru mereka yang kasih petunjuk. Bapak ada kendala begini, ada ini, ada kekurangan di sini, ada kekurangan di sini. Begitu. Berarti mana jalan? Bisa dia jalan dengan nama. Tapi kalau tidak kunjungi, hanya duduk di kantor sana. Dari rumah sakit yang ke sana. Itu juga kurang bagus. Dan kapan kita punya rumah sakit itu tidak jalan dengan baik. Ya, begitu. Jadi ini yang saya pesan untuk pemerintah, Pak Dewan, ini sebagai usulan dari 13 kampung untuk Bapak Dewan dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Pak Distrik, kita harus mendukung hari ini dan kita ajukan terus, dorong terus sampai Padang harus sukses. Ya. Jadi kami 13 kampung juga mungkin tidak ramah, kita bikin statement. Ya. Dan kami ajukan sebagai permohonan atau proposal untuk kita punya rumah sakit ini supaya dia bisa terima. Karena pasien dari sini sampai di Gunung Nembak, tahu Gunung Nembak itu bagaimana? Dia putar-putar jadi sedikit lagi sudah. Wih, macet dia sudah napas terakhir di Gunung Nembak. Ya. Wih, kenapa? Jauh lagi tadi. Ya. Jadi itu ini tengah-tengah dari Benturi
dari Manokwari, dari Pega, dari Manokwari. Jadi kita punya rumah sakit ini karena nanti semua orang datang sakit tiba-tiba di tengah jalan, tuh datang kemari, mari kita singgah di rumah sakit dulu. Kita berobat, ya. Kita berobat di rumah sakit dulu. Ya, sementara tuh datang dokter lagi kayak Waraga, ada Manokwari ya begitu. Jadi peralatan itu sebenarnya sedekah. Tapi cerita tadi kepala kampung aku bilang bagaimana uang dana opsus itu untuk apa sebenarnya? Yang ternama di kabupaten itu uang opsus ini datang di kabupaten ini hanya berapa dinas? Kesehatan dengan pendidikan PU. Ya. Jadi uang ini kemana? Ya. Jadi ini kepala dinas, saya harus kepala dinas itu harus ada di sini. Ada di sini baru kita bicara. Ya. Dan kepala dinas 01, 02 kita semua yang pejabat-pejabat yang ada di Mansur ini itu semua kerjasama untuk kita punya rumah sakit. Jangan harap yang tidak. Dari luar sana. Lari kemana? Lari sampai di tengah napas istirahat itu. Begini. Nah, kenapa suster orang yang sisa? Kenapa lu kasih obat tidak tantang? Ini dah. Ya, begitu. Jadi yang ngambil juga begitu. Dia lari, dia selesai melahirkan dan dia lari sampai di lembah di sana. Dia begitu dia putar habis dan langsung dia step mati. Jauh. Nama Yaya itu kepala kampung mau. Oh, kira Pak Desri. Jadi ini hal masalah saya ke wisata untuk satu waktu bisa kita semua dengan asli satu, Bapeda dan kepala dinas wisata kita semua duduk nanti dan kita tiga bersama. Asisten doang. Kita dengan dewan. Oh, terada. Harus semua ada. Harus supaya kita pengusulan ini tidak bersambung ini kita mau untuk kita punya rumah sakit ini harus ada keinginan. Tidak bisa untuk orang. Karena yang ini yang punya pembangunan satu arah ini masuk itu dari sini sudah dia punya cabang ada di sini. Dari situ yang pertama kali kita di kediaman Bupati Mangkusuaran itu ada ucapan rumah sakit yang di Masuk sana. Pembicara dari sini. Ya, terus nanti yang boy satu masuknya yang pertama dulu ada boy. Nah, ini kan hidup baru kenapa kita kasih yang hidup ini. Terus tiap pertemuan itu opsus ada di 2 dinas, 3 dinas. 3 dinas ini baru tidak perhatikan. Tidak perhatikan dari langsung sama saya seperti itu. Kita tunggu hasil Bapeda, DPR harus ketua harus juga ada. Tidak bisa anggota-anggota lagi ketua dan anggota praksi-praksi masing-masing itu harus ada semua. Dari kesehatan juga kita semua di Agrawada kita tahu semua. Supaya rumah sakit ini harus dipakai. Undang. Waktu itu saya Pak Kapus harus jadwalkan ulang. Iya, baik. Mari kita ke kampus. Dan wah hari ini atau itu terus kemudian saya hormati tadi termasuk saya hormati kepala Puskesmas Rangsiki yang saya hormati, kepala distrik yang mewakili yang saya hormati, kepala
para dewan yang saya hormati, Kapolsek, hormati satu yang hadir di seremoni ini. Saya yang bisa ikuti, tapi kita punya pembahasan anggaran kan, semua obat kan, semua ini kan kali ini bukan langsung, tapi kendara-kendara di sini. Kalau masalah dana khusus, saya di kemarin putus, tidak ada dana khusus, tidak ada dana khusus yang masuk. Saya hari ini minta maaf, dinas kesehatan. Terus yang untuk obat itu kita punya angka dari antar ke puskesmas masing-masing itu kita antar sendiri. Sebenarnya dia ada di farmasi. Ada di situ. Untuk yang transportasi ada, tapi itu kan memang dia ada, tapi sama saya yang sendiri yang masih puskesmas dengan ini bikin. Saya sendiri yang antar obat sendiri, mau ke satu saya karena ada mobil. Terus yang untuk kendaraan mobil untuk Sermas Transit memang ini kan bukan mobil yang bergarda, ini kan mobil yang kecil. Jadi tidak bisa naik yang medan yang terbaik, macam sumur dengan yang gunung jatuh. Kalau Masabut kan mobil sudah enak gitu, Masabut dengan rumah sakit Jawa. Jadi saya punya mobil juga kalah di situ, bukan mobil yang bergarda, jadi minta maaf itu. Saya undang kepala kampung semua. Terus yang kedua, ketiga, kemudian untuk masalah untuk dokter yang di masalah ini saya sudah sendiri sudah perlapangan saya sudah cek di masalah ini dokter ini semua tidak ada yang beres dan beres yang tugas ini semua honor semua. Honor semua dia diam, itu urusan dolar. Jadi itu bersama para puskesmas. Yang kedonor memang sudah ada, gaji sudah ada. Terus yang pertemuan di saat ini satu-satunya kita harapkan yaitu Bapak Dewan, Bapak Dewan saya membantu kami supaya segera RPP dengan dinas kesehatan. Ya, itu ya. Kita ambil kesimpulan, Bapak bantu panggil kepala dinas, kepala puskesmas, apa yang menjadi kendala yang tadi sudah kami sampaikan mengenai obat-obat tadi, ambulans, supaya pelayanan di puskesmas Transit ini bisa berjalan optimal. Yang kedua mengenai rawat inap di puskesmas Transit ini. Jadi itu menjadi catatan juga untuk Bapak Dewan, Bapak Puskesmas, kami di dinas juga supaya bisa berjalan. Kepala kampung semua yang ada ini punya harapan. Ya, jangan lama-lama. Kalau bisa 1 bulan ke depannya sudah ada jawaban. Ya, baik mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Kepala Seksi. Ya, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada RPC yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami. Yang perlu kami sampaikan ketika tadi kita sudah lihat paparan yang telah disampaikan oleh Budes dan tadi kita sudah lihat secara bersama-sama berarti semua sudah kita persoalan kendala dan dimananya kita sudah lihat lengkap dan tadi bapak-bapak sudah bicara juga sudah lengkap semua dari kepala dinas, kepala bagian dan bapak distrik dan semua bapak-bapak di depan kami telah mendengar bahwa penjelasan yang tadi disampaikan semua itu tidak ada yang keluar menjurus tentang majunya mundurnya lintas sektoral daripada kita punya puskesmas ini. Memang puskesmas ini itu masih kecil saja, kita sudah berobat itu yang tadi seperti bapaknya kasih tahu datang 3 bulan habis semua. Tapi itu saya pikir bapak itu dari Belanda, jadi memang mereka punya
pendidikan Belanda, jadi sudah Bapak mau kirim, Bapak mau sepak Bilolo, saya pakai bersama itu mereka itu sudah. Jadi seperti itu, dan kita harus apresiasi dari orang tua. Itu sudah habis, tinggal Bapak mau kirim saja. Ya. Jadi yang saya mau sampaikan semua tadi kita sudah ingat. Sekarang kita punya tumpuan aspirasi adalah kepada Bapak Dewan. Nanti Bapak Dewan yang memfasilitasi mengakomodir dari kepala dinas, sehingga apa yang kita sudah pertemuan pada hari dalam lintas sektoral akan dibawa semua oleh Bapak kita DPR yang ada di depan. Karena ini bukan aspirasi masyarakat. Jadi yang tadi kita bicara maju, tengah, mundur, apa semua itu Bapak dia sudah ambilkan semua. Ketika nanti kalau kita evaluasi ulang, maka kepala dinas kita minta supaya dia hadir dengan 7 dewan-dewan kita yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan ini, mereka semua hadir. Karena tumpuan masyarakat aspirasi adalah di mereka. Perpanjangan daripada kami masyarakat. Tumpuan segala sesuatu ada di bapak-bapak kita. Jadi mereka semua hadir. Dan sampai Bapak saya pada sampaikan ke sana, mungkin Bapak saya pada semua hadir ulang lagi. Artinya supaya disiklop semua supaya keputusan, sebab kita mau berbicara pulang balik semua menjurus kepada Bapak Dewan selaku penanggung jawab untuk menggapi semua aspirasi. Karena dua ini yang sangat kita harap pendidikan sama puskesmas. Kalau puskesmas hidup berarti harus sehat, mereka semua baik, masa depan mereka cerah. Betul. Oleh sebab itu, pembicaraan bolak-balik, saya bilang sudah Bapak Dewan sudah dengar, Bapak Ibu Kepala Dinas dan Ibu Kepala Bidang dan Bapak semua sudah sampaikan semua. Jadi Bapak saya pun punya HP ini jalan, dia sekarang sudah buka, berarti sudah masuk ke situ. Terus kemudian mungkin pertanyaan saya yang terakhir ini mengenai penguatan massa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo, yang tadi disampaikan oleh perempuan Papua itu bahwa mungkin nanti kami jalan-jalan sampai naik bisa datang ke TPS bersangkutan. Saya takutkan sampai mungkin ada kata di Sulawesi ini kita baru-baru mencobakan. Yang saya mau pertanyakan nanti Bapak jalan sampai kalau begini berobat supaya gratis. Apa dong periksa diabetes kah, asam urat kah, kolesterol kah, apa gratis. Karena tadi sudah disampaikan. Benar-benar kalau saya sampaikan, itu tahu maksudnya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Papua ini, kita bisa menanyakan kepada Suster Des bahwa kalau jalan-jalan sampai orang sakit pun di situ. Di situ supaya itu periksa. Jangan sampai itu bersaudara begini, darah dia naik sampai dia lewat dari batas itu step jatuh bagaimana kan, makanya itu musim tiap hari itu kot, itu tutup darah, darah itu dia, itu maka bagus sama naik di gunung Taigung, itu kalau naik di sini sayang apa seperti itu. Jadi Bapak non semua, saya kira semua sudah jelas. Kan saya punya Bapak, dua ini bicara banyak seperti ini jelas kok. Semua fokus ke dalam khusus, tapi kalau bicara khusus tapi yang benar dia akan apa naruh. Saya cuma bicara saya tapi aku naruh. Nah itu jadi stop sudah. Terus sekarang buat Bapak aspirasi untuk Bapak saya pada tanggapi itu untuk kita ke depan. Terima kasih. Saya sambil bicara saya mau maaf. Mungkin ada yang bahas ada yang pulang. Itu begitu dia mau kemana. Terima kasih waktu kami kembali. Iya, baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus juga buat Bapak Wali Ketua Partisipasi. Iya, izin Bapak terkait cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis ini programnya Bapak ini misalnya, itu dia punya programnya begitu. Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini, misalnya contoh kalau Bapak Wali Ketua Partisipasi berulang tahun di bulan Mei saat ini, di tanggal hari ini misalnya 28. Bapak datang, Bapak punya kartu Bapak kasih, kami petugas di sini di standby download. Kalau tidak ada nanti ada petugas lain yang bisa membantu mendownload itu, buka kartu itu langsung Bapak langsung ada dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi itu sudah. Dan kalau ulang tahun dari pemerintah kabupaten dan juga semua itu untuk
Iya, jadi siapa dia yang berulang tahun di bulan berjalan ini, dia datang pemeriksaan di sini. Kami juga sudah mengecekkan, khusus kalau di posyandu lansia, kami sementara ini berjalan 2 kampung, kami di Jemaat GKI Solafide dan juga Jemaat Yosumayo sudah berjalan. Itu yang Bapak lihat biasanya kami punya petugas, dia input langsung di laptop, masukkan Bapak dorong punya KTP apa dan lain, lihat situ langsung di input segala macam, itu seperti itu. Dan ini kalau Bapak Ketua Klasis sudah biasa posyandu lansia di Solafide sudah berjalan, itu juga pemeriksaan lengkap. Tapi itu kami pemeriksaan lengkap dengan pengadaan sticknya dari gereja yang mengadakan, sehingga itu membantu mengurangi beban yang ada di puskesmas lansia untuk lansia supaya dia tidak harus datang ke sini terus. Begitu kan, lansia kalau datang ke sini ada penyakit yang lebih menular lagi, dia terkena lagi lebih bahaya untuk orang-orang kami. Jadi memang kami menganjurkan itu seperti itu. Ya, itu mengenai cek kesehatan gratis. Puskesmas petugas kesehatan di Nona ini selalu biasa standby. Dia selalu standby beberapa waktu ini terus untuk tetap melayani pasien yang datang untuk cek kesehatan gratis. Iya, mungkin seperti itu Mas Heru. Iya. Silakan. Menambahkan sedikit saja. Baik, tadi saya sudah sampaikan poin-poin penting. Bapak dan Ibu sekalian, kami sementara Komisi A masih punya tugas, itu masih akan ketemu dengan Kanrek terkait dengan anak-anak adik-adik kita formasi P3K 2021. Nah, itu juga sementara RDP pertemuan audiens dengan Kanrek sedang disiapkan. Tetapi sambil menunggu itu saya akan laporkan hasil diskusi hari ini dengan Ketua Komisi A untuk selanjutnya dijadwalkan RDP dengan Kepala Dinas Kesehatan lagi. Nanti di undangan itu jelas persentase RK 2026 itu nanti dari Kepala Puskesmas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, di rapat-rapat khusus mungkin sebentar sambil santai saya butuh data ini dikirim ke WA saya, dan kita sesuai dengan anjuran dari perwakilan Dinas Kesehatan bahwa RK itu disusun dari Puskesmas terkait dengan pengadaan mobil dan lain-lain, itu dia muncul di situ supaya pada saat bagiannya dinas dia persentase itu kita sudah bisa tahu. Ya, jadi yang poin penting di sini adalah yang tadi kita diskusi hari ini lintas sektor, tetapi pengambil kebijakan itu kita tidak main tidak dihadirkan, itu repot. Nah, maka tadi ya di pertemuan berikut kalau butuh undangan kami harus dihadirkan semua supaya mempercepat pelayanan puskesmas di 6 distrik, tapi juga lebih khusus di distrik Ransiki. Saya rasa itu yang penting saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Untuk Dewan yang sangat banyak sekali masukan dan sudah menjadi warning bagi kita ya, untuk memang warning ini harus cepat untuk merealisasi atau melaksanakan itu. Akan subunit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, kami adalah bagian unit, kami akan terus berkoordinasi dengan induk kami Dinas Kesehatan untuk menjalankan ini. Izin Ibu, memang betul kami mempunyai BPH tersendiri, tapi untuk menyusunnya kami tetap bersamaan dengan Dinas Kesehatan karena terkait kami ada dalam satu pintu yang merupakan kami ini adalah subunit. Tetap kami berkoordinasi seperti tadi saya sampaikan. Memang tahun ini kami tidak ada logistik, kami sudah berkoordinasi dan tetapi kami tidak ada. Nah, terkait itu jadi makanya kami tidak bisa memperbaiki tadi ambulans kami. Jadi memang tahun ini kami ya seperti ini sudah. Nah, yang ada di kami dua sumber dari CKN dan juga dari dana DAP, yaitu dana BOP. Itu juga BOP non fisik. Kalau fisik kami tidak, kami non fisik yang merupakan perjalanan petugas kesehatan untuk kunjungan rumah dan juga untuk posyandu. Itu dihitung satu kali kalau itu 190.000 petugas kami. Sedangkan tadi kami di sini ada 110 petugas yang memang harus kami membagi itu semua. Jadi ya seperti itu. Itu pun juga kalau turun izin pasti di bulan 1 ini ya Bapak. Ya. Jadi tidak dari Januari kami jalan saja
sesuai kami yang ini. Nanti kan pasti turun di antara April atau sampai dengan Mei, itu baru bisa kami realisasi. Ya, mungkin seperti itu. Dan diskusi kita sudah cukup berkembang dan kami bersyukur bahwa ada Bapak Anggota Dewan yang merupakan penyalur bagi kami. Kami berterima kasih dan bersyukur bahwa semua ini campur tangan Tuhan, bisa ada semua kami membicarakan hal ini. Tetapi izin berharap Bapak, kami mungkin tadi Bapak bilang di sini, tapi mungkin tidak di sini, mungkin sedikit-sedikit melanjutkan supaya tadi kami bersyukur bahwa ya kalau mungkin kami akan berlingkup bersama-sama dengan dinas kesehatan supaya tadi kalau yang besar-besar itu pasti kami harus dengan dinas. Kami ini punya dana lingkup untuk yang kecil begini kita sektoral. Mungkin kalau yang depan yang besar pasti kami dengan kami punya induk orang tua kami dinas kesehatan.